Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah sama-sama mempelajari mengenai penerapan prinsip reproduksi pada manusia, yaitu tentang sistem reproduksi manusia. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan tersebut, yaitu mengenai fungsi dan tujuan dari pemberian ASI serta program keluarga berencana. Tapi sebelum itu, mari kita ulas kembali materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai sistem reproduksi manusia. Kalian pasti masih mengingat apa itu sistem reproduksi manusia. Sistem kerja reproduksi pada manusia dikenal sebagai kemampuan untuk menghasilkan keturunan atau berkembang biak. Reproduksi sendiri dinilai sebagai kemampuan dan kebutuhan manusia yang paling mendasar. Organ reproduksi manusia, baik dari pria dan wanita, memiliki peranan penting dalam proses reproduksi itu sendiri. Sistem reproduksi yang terjadi antara pria dan wanita memiliki sistem kerja yang berbeda satu sama lain. Masing-masing memiliki fungsi yang berbeda dan juga memiliki keunikannya masing-masing secara genetik. Dalam prosesnya, reproduksi terjadi atas pencampuran antara sel kelamin laki-laki atau sperma dan sel kelamin perempuan atau sel telur. Jika tidak bercampur, maka reproduksi tidak akan terjadi. Jika pencampuran antara sel kelamin laki-laki dan perempuan sudah terjadi, maka pembuahan akan terjadi. Sistem reproduksi pria sendiri berfungsi sebagai alat reproduksi dan media penyimpanan. Selain dari kedua hal tersebut, sistem reproduksi pria juga berguna untuk mengantarkan sperma agar bisa membuahi sel telur. Sistem reproduksi wanita berfungsi untuk memproduksi sel telur dan juga berfungsi sebagai wadah mengandung bayi atau rahim selama kurang lebih 9 bulan. Berdasarkan kedua perbedaan tersebut, sistem reproduksi manusia memiliki keunikannya masing-masing dan saling melengkapi satu sama lain. Nah, setelah kita membahas materi pada pertemuan sebelumnya, mari kita lanjutkan pada materi pertemuan kali ini, yaitu mengenai fungsi dan tujuan pemberian ASI serta program keluarga berencana. Air susu ibu atau air susu atau ASI adalah susu yang diproduksi oleh manusia untuk konsumsi bayi dan merupakan sumber gizi utama bayi yang belum dapat mencerna makanan padat. Air susu ibu diproduksi karena pengaruh hormon prolaktin dan oksitosin setelah kelahiran bayi. Berdasarkan rekomendasi WHO agar proses menyusui dimulai sedini mungkin hingga bayi berusia 6 bulan. Selama masa ini, si kecil hanya diperbolehkan minum ASI saja. Setelah 6 bulan, barulah si kecil boleh dikenalkan dengan MPASI atau makanan pendamping ASI. Namun WHO tetap menyarankan pemberian ASI tetap diteruskan hingga bayi berusia 2 tahun atau lebih. Nah, kemudian ada laktasi. Laktasi ini adalah proses produksi, rekresi, dan pengeluaran ASI atau air susu ibu. Saat kehamilan, estrogen merangsang perkembangan saluran kelenjar dan progesteron merangsang pembentukan alveolus lobulus dalam payudara. HPL diproduksi plasenta untuk pertumbuhan payudara, puting, dan areola. Prolaktin dan somatomamotropin korionik merangsang perkembangan kelenjar mamae. Penurunan estrogen dan progesteron saat kelahiran akan memicu laktasi. Oksitosin merangsang pengeluaran susu. Kemudian selanjutnya ada manfaat dari pemberian ASI. Yang pertama, sistem kekebalan tubuh bayi ini akan menjadi lebih kuat. Yang kedua, tulang bayi akan lebih kuat. Yang ketiga, mendapat limpahan kolesterol. Yang keempat, mengurangi resiko terjadinya sindrom kematian bayi mendadak atau SIDS. Yang kelima, mengurangi pendarahan. Dan yang keenam, resiko terkena kanker akan menurun. Nah, kemudian selanjutnya ada kandungan nutrien ASI. Kelenjar mamae atau kelenjar susu berada di lapisan kulit dan menyekresikan campuran lemak,
protein, dan karbohidrat yang dikenal dengan air susu. Berikut ada gambar mengenai kandungan dari nutrien ASI itu sendiri, yaitu air sebanyak 88,1%, ada lemak sebanyak 3,8%, protein sebanyak 0,9%, laktosa sebanyak 7%, dan lainnya sebanyak 0,2%. Nah, setelah kita membahas mengenai fungsi dan tujuan dari pemberian ASI, mari kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai program keluarga berencana. Pengertian keluarga berencana. KB adalah singkatan dari keluarga berencana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, maksud daripada ini adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Keluarga berencana adalah usaha untuk mengukur jumlah dan jarak anak yang diinginkan. Untuk dapat mencapai hal tersebut, maka dibuatlah beberapa cara atau alternatif untuk mencegah ataupun menunda kehamilan. Program KB menentukan kualitas keluarga karena program ini dapat menyelamatkan kehidupan perempuan serta meningkatkan status kesehatan ibu, terutama dalam mencegah kehamilan tak diinginkan, menjarangkan jarak kelahiran, mengurangi resiko kematian bayi. Selanjutnya yaitu ada manfaat dari keluarga berencana. Program keluarga berencana atau KB mempunyai banyak keuntungan. Salah satunya adalah dengan mengkonsumsi pil kontrasepsi dapat mencegah terjadinya kanker uterus dan ovarium. Bahkan dengan perencanaan kehamilan yang aman, sehat, dan diinginkan merupakan salah satu faktor penting dalam upaya menurunkan angka kematian maternal. Ini berarti program tersebut dapat memberikan keuntungan ekonomi dan kesehatan. Berikut ini berbagai manfaat menjalankan program keluarga berencana. Yang pertama, mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, mengurangi resiko aborsi, mengurangi angka kematian bayi, membantu mencegah HIV atau AIDS, menjaga kesehatan mental keluarga, dan menurunkan angka kematian ibu. Selanjutnya ada macam kontrasepsi. Yang pertama ada kontrasepsi sederhana manual yang terdiri dari sistem kalender, kondom, diafragma, dan spermisida. Lalu ada alat kontrasepsi dalam rahim, IUD atau intrauterine device, alat kontrasepsi yang mempunyai efek antifertilisasi atau anti pembuahan yang cukup baik. Lalu selanjutnya ada kontrasepsi vasektomi. Vasektomi adalah prosedur klinik untuk menghentikan kapasitas reproduksi pria dengan jalan melakukan oklusi vasa deferensia, alur transportasi sperma terhambat, dan proses fertilisasi tidak terjadi. Lalu ada kontrasepsi tubektomi. Tubektomi adalah setiap tindakan pada kedua saluran telur wanita yang mengakibatkan wanita tersebut tidak akan mendapatkan keturunan lagi. Lalu ada kontrasepsi hormonal, misalnya dengan menggunakan pil KB atau dengan cara suntik. Kemudian selanjutnya ada nama dan mekanisme kerja alat KB. Yang pertama ada pil. Pil yang mengandung hormon ini diminum tiap hari. Akibatnya, hipofisis anterior tidak mengeluarkan FSH dan LH. Lalu ada suntikan Depo-Provera. Mekanismenya yaitu suntikan progesteron seperti steroid dilakukan 4 kali setahun. Akibatnya, hipofisis anterior tidak mengeluarkan LH dan FSH. Lalu ada susu KB. Mekanismenya tabung progestin atau dibuat dari progesteron ditanam di bawah kulit. Akibatnya hipofisis anterior tidak mengeluarkan LH dan FSH. Lalu ada IUD atau spiral. Mekanismenya gulungan plastik dimasukkan ke dalam uterus. Akibatnya mencegah implantasi. Lalu ada spon vagina. Mekanismenya spon yang diberi spermicide membunuh sperma dimasukkan ke vagina. Akibatnya membunuh sperma yang masuk.
Lalu ada diafragma, mekanismenya cawan plastik dimasukkan pada vagina untuk menutup serviks. Akibatnya menghalangi sperma masuk vagina. Lalu ada karet KB, mekanismenya dipakai untuk menyelubungi penis. Akibatnya mencegah sperma masuk ke vagina. Untuk lebih memahami materi mengenai program keluarga berencana, mari kita sama-sama menonton video ini. Apa itu keluarga berencana? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, keluarga berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak, dan umur ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Keluarga berencana pertama kali ditetapkan sebagai program pemerintah pada tanggal 29 Juni 1970, bersamaan dengan dibentuknya Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional atau biasa disebut dengan BKKBN. Mengapa program KB itu penting? Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbanyak di dunia urutan keempat setelah Cina, India, dan Amerika. Berdasarkan data administrasi kependudukan per Juni 2021, jumlah penduduk di Indonesia adalah sebanyak 272.229.372 jiwa. Apa sih tujuan dari program KB? Yang pertama, membentuk keluarga kecil sejahtera sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga dengan mencanangkan keluarga kecil cukup dengan 2 anak. Lalu yang kedua, mencegah terjadinya pernikahan dini. Menurut BKKBN tahun 2017, pernikahan yang ideal untuk pria adalah minimal usia 25 tahun dan untuk wanita adalah minimal usia 21 tahun. Yang ketiga, menekan angka kematian ibu dan bayi akibat hamil di usia yang terlalu muda, terlalu tua, atau akibat penyakit sistem reproduksi. Yang keempat, menekan jumlah penduduk, serta menyeimbangkan jumlah kebutuhan dengan jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Lalu, apa saja metode KB? Secara umum, metode KB dibagi menjadi hormonal, non-hormonal, dan permanen. KB hormonal yang pertama adalah pil KB. Pil KB mengandung hormon estrogen dan progesteron yang bekerja dengan cara menghentikan proses pelepasan sel telur pada saat ovulasi. Lalu selanjutnya adalah metode suntik. Suntik KB adalah kontrasepsi hormonal yang mengandung hormon progestin dan dapat menghentikan ovulasi. Selanjutnya adalah implan atau biasa disebut dengan KB susu. Alat ini berukuran kecil menyerupai batang korek api yang dimasukkan ke dalam jaringan lemak pada bagian lengan atas wanita. Metode KB non-hormonal. Yang pertama adalah kondom. Kondom terbagi menjadi kondom pria dan juga wanita. Biasanya dibuat dari bahan karet, lateks, dan dipakaikan pada alat kelamin pria atau wanita untuk mencegah masuknya sperma ke dalam vagina. Selanjutnya adalah IUD atau intrauterine device. IUD adalah sebuah alat kontrasepsi berbahan plastik yang memiliki bentuk seperti huruf T dan dipasang di dalam rahim untuk mencegah kehamilan. Selanjutnya adalah metode KB permanen. Yang pertama adalah MOW atau metode operasi wanita. MOW atau disebut juga dengan tubektomi adalah pemotongan saluran indung telur sehingga sel telur tidak bisa memasuki rahim untuk dibuahi. Selanjutnya adalah MOP atau metode operasi pria. MOP atau biasa juga disebut dengan vasektomi adalah prosedur kontrasepsi pada pria yang dilakukan dengan cara memutus penyaluran sperma ke air mani. Ayo sukseskan program KB untuk masa depan yang lebih cerah. Nah, sekian pembahasan materi pada pertemuan kali ini. Semoga dapat kalian pahami dan jangan lupa untuk terus belajar dengan mencari sumber referensi lain untuk menambah pengetahuan kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.